Dalam ledakan cahaya, Wang Lin muncul di platform tempat pintu batu itu. Roh gua hilang tanpa jejak bersama dengan pintu batu. Jika bukan karena fakta bahwa ada jejak darah yang Yao Sisue batuk di tanah, dia akan curiga bahwa ada kesalahan dalam transfer. Wang Lin memegang token kristal di tangannya. Selain nyanyian untuk masuk dan keluar gua, ada beberapa informasi di dalamnya. Setelah merenung sebentar, tubuh Wang Lin melesat keluar dan dengan cepat bergerak di sepanjang jalan naga Refret. Dia dengan cepat bergerak melewati 11 platform. Tidak ada perubahan pada platform ini, dan patung-patung batu tetap ada di segel Yao Sisue. Setelah apa yang terjadi di gua, tingkat kultivasinya meningkat ke puncak tahap akhir Soul Transformation, jadi kecepatan telah meningkat banyak. Dia bergerak seperti sambaran petir dan hanya membutuhkan waktu setengah bulan untuk kembali ke platform pertama. Platform ini benar-benar kosong, tetapi pada saat ini, dengan kultivasi saat ini dan apa yang dia pelajari dari memecah pembatasan selama 2 bulan, ia memperhatikan array transfer yang ditinggalkan oleh leluhur darah. Melihat array, Wang Lin merenung sedikit dan kemudian mengeluarkan 4 kantong memegang yang semuanya milik Yao Sisue. Jika itu sebelumnya, Wang Lin akan mengalami kesulitan membuka kantung-kantung pegangan ini dengan kultivasi jiwa transformasi pertengahannya. Namun, kultivasi Wang Lin telah mencapai puncak tahap akhir jiwa transformasi dan telah sekarang bahkan sedikit lebih tinggi dari kultivasi Yao Sisue. Dengan pikiran, tangan kanannya bergerak melewati 4 kantong yang dipegang dan semburan cahaya berwarna darah datang dari kantong-kantong itu. Cahaya berwarna darah ini sangat ulet, dan itu melawan akal ilahi Wang Lin. Wang Lin mendengus dingin, dan energi spiritual celestial di tubuhnya bergerak serta jiwa asalnya. Dengan satu tekanan, cahaya berwarna darah di sekitar salah satu tas segera runtuh. Wang Lin tidak berhenti, dia meraih tas memegang yang lain. Cahaya berwarna darah menolak selama 3 napas sebelum runtuh. Wang Lin memusnahkan jejak ilahi pada tas ketiga seperti 2 yang terakhir. Dia akan menyelesaikan semuanya dalam 1 langkah dan mengambil tas terakhir ketika ekspresinya tiba-tiba berubah dan tangan kanannya berhenti 3 inci dari tas keempat. Matanya menjadi sangat serius ketika perlahan-lahan dia menarik tasnya. Tangan kanan dan dengan hati-hati memandangi tas yang dipegangnya. Sebelumnya, ketika dia mendapatkan tas memegang, tingkat kultivasinya tidak cukup tinggi, tetapi melihat sekarang, dia sepertinya melihat beberapa petunjuk. Ada garis ungu samar di dalam cahaya berwarna darah terakhir. Akan sangat sulit untuk menyadarinya jika seseorang tidak berhati-hati. Itu hanya dapat ditemukan dengan akal ilahi dan sama sekali tidak terlihat oleh mata. Meskipun tas memegang ini terlihat sangat normal, ketika aku akan menghapusnya, aku memiliki perasaan yang menakutkan ini. Aku khawatir tas ini tidak memiliki akal ilahi Yao Sisue. Mungkinkah itu ayahnya, leluhur darah? Wang Lin merenung. Menurut akal sehat, kecuali tas memiliki akal ilahi kamu sendiri, kamu tidak dapat membukanya tanpa menghapus akal ilahi lainnya keluar pertama. Namun, kultivasi leluhur darah adalah surgawi dan dia telah berkultivasi untuk waktu yang lama. Dia mungkin telah menemukan cara bagi dogernya untuk menggunakan tas pegangannya tanpa harus menghilangkan akal ilahinya. Akibatnya, bahkan jika orang luar mendapatkan tas ini dan ceroboh, mereka akan segera terbunuh oleh perasaan ilahi di atasnya. Leluhur darah ini benar-benar rumit. Wang Lin perlahan menarik akal ilahinya. Sekarang rasa ilahinya hilang, cahaya berwarna darah di tas memegang segera menghilang. Meskipun Wang Lin belum melihat leluhur darah, setelah melihat bagaimana ia menyebarkan informasi yang salah tentang jiwa darah pil dan perangkap indera ilahi pada tas memegang, seolah-olah dia telah bertemu leluhur darah secara pribadi. Sementara dia merasa sangat mengagumi leluhur darah, dia juga sangat takut padanya. Setelah merenung sejenak, Wang Lin dengan hati-hati meletakkan tas memegang dan meletakkan pandangannya pada 3 tas lainnya. Dia menyebarkan perasaan ilahi dan tidak bisa menahan nafas dalam-dalam bahkan dengan kekuatan mentalnya yang kuat. Kantong pertama dipenuhi dengan giok langit. Ada terlalu banyak giok langit untuk diestimasi. Wang Lin secara kasar memindainya dengan indera ilahi. Setidaknya ada 10 kali lebih banyak giok langit dari apa yang dia berikan padanya sejauh ini. Jumlah giok surgawi yang dibutuhkan untuk mencapai tahap ascendan sangat besar, jauh lebih banyak daripada jumlah total yang dibutuhkan sebelum titik ini. Jumlah giok langit yang dibutuhkan untuk setiap langkah setelah tahap ascendan harus tak terbayangkan. Jika seseorang tidak memiliki cukup, kultivasi mereka hanya berhenti. Ini di hadapanku adalah sejumlah besar uang mudah. Wang Lin mengungkapkan senyum tipis ketika dia meletakkan tas pegangan ini dan indera ilahinya pindah ke tas kedua. Melihat ke dalam tas, matanya segera merilis sedikit kegembiraan. Kantong kedua memegang tidak kurang dari 1000 giok berwarna darah. Selama waktu yang dihabiskannya bersama Yao Sisue, dia mengembangkan perasaan yang kuat untuk jades darah dan juga sangat ketakutan. Setelah giok rusak, cahaya berwarna darah yang dilepaskannya memiliki kekuatan penyegelan yang sangat kuat. Selain penyegelan, cahaya berwarna darah ini juga dapat bertindak sebagai mantra perlindungan yang kuat. Menurut analisis Wang Lin, cahaya berwarna darah ini juga seharusnya bisa menyerang, tetapi tidak mungkin untuk menggunakannya tanpa nyanyian dan metode yang benar. Mata Wang Lin menyala saat ia menyentuh tas memegang dan giok darah muncul di tangannya. Dia merenung sedikit sebelum meremas batu giok itu sampai hancur.
Sinar cahaya berwarna darah segera keluar dari batu giok yang hancur dan melayang di depan Wang Lin. Setelah memeriksanya dengan akal ilahinya, cahaya berwarna darah menghilang, dan Wang Lin berpikir, aku tidak punya metode untuk menggunakan fungsi penyegelan, jadi aku hanya bisa menggunakannya untuk melindungi diri aku sendiri. Namun, dengan Yao Sisue di tanganku, aku bisa mendapatkan semuanya. Kantong ketiga dipenuhi dengan banyak hal berbeda. Bahkan ada pakaian wanita serta beberapa parfum, perhiasan kecil, dan bahkan boneka. Wang Lin langsung mengabaikan hal-hal itu ketika akal ilahinya mencari di daerah itu. Matanya tiba-tiba menyipit ketika dia menemukan lebih dari 10 pil jiwa darah. Pil lilin ini disusun dengan rapi. Ada simbol samar pada mereka, tetapi mereka tidak berkedip-kedip. Tidak semua pil jiwa darah ditempatkan bersama, satu pil diletakkan di sudut tas. Pil ini tidak redup, dan simbol-simbol di atasnya sedikit berkedip. Selain dari Blood Soul Pil, ada juga kompas di samping. Target Wang Lin adalah kompas. Dia menyentuh tas memegang dan dua item muncul di tangannya. Kompas dan pil jiwa darah yang ditempatkan di sudut. Yao Sisue ini jelas tidak bisa berpikir bahwa dia akan ditangkap oleh aku dan tasnya diambil oleh aku, jadi penempatan barang-barang di dalam tas berisi beberapa informasi. Ada kemungkinan 80% bahwa pil jiwa darah yang diletakkan dengan sendirinya adalah nyata. Adapun yang lain, aku menganggap mereka semua palsu. Selain itu, selain dari jades darah, tidak ada harta ajaib di dalam 3 tasnya yang dipegang. Aku berasumsi hal-hal seperti harta magis semuanya ada di dalam tas dengan perasaan ilahi leluhur darah. Wang Lin menatap pil jiwa darah untuk sementara waktu sebelum memasukkannya ke dalam tas pegangannya. Adapun yang palsu Yao Sisue berikan padanya, dia mengambilnya dan meletakkannya di dalam salah satu tasnya. Lalu matanya menatap kompas. Kompas ini benar-benar merah darah dan terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Sambil memegangnya, dia merasakan gelombang dingin memasuki tubuhnya. Saat itu, Yao Sisue menggunakan kompas ini untuk memasuki tempat ini. Kompas ini pasti ada hubungannya dengan array di sini. Perasaan ilahi Wang Lin memasuki kompas dan menemukan jejak ilahi Yao Sisue tercetak di dalam. Wang Lin menghela napas lega. Jika kompas ini juga memiliki rasa ilahi leluhur darah, ia harus menemukan cara untuk mengubah array transfer di sini untuk meninggalkan tempat ini. Ada array transfer untuk meninggalkan tempat ini di dalam gua, demikian juga, Wang Lin mengetahuinya dari token kristal. Namun, array transfer berada di sudut timur laut gua dan cukup jauh dari tempat Wang Lin berada. Dengan semua batasan yang ada, itu akan menjadi perjalanan yang sulit untuk sampai ke sana. Jika tidak, dia tidak akan berada dalam situasi ini. Wang Lin dengan mudah memusnahkan Yao Sisue akal ilahi dari kompas dan menggantinya dengan akal ilahi sendiri. Dia segera menemukan bahwa ada formasi kecil di dalam kompas. Formasi terus berubah ketika pin pada kompas bergerak dan tidak berhenti sekali. Kompas ini juga memiliki formasi. Array transfer di luar dan formasi di dalam kompas harus disinkronkan, jika tidak maka tidak akan berpengaruh. Perasaan ilahi Wang Lin menyelidiki bagian dalam kompas dan mempelajarinya sebentar. Meskipun dia tidak dapat sepenuhnya melihat melalui itu, dia dapat menemukan beberapa petunjuk. Dia menggunakan 3 hari waktu untuk mengubah formasi di dalam kompas, kemudian dia mengubah array transfer pada platform, menyebabkan array transfer menjadi sangat berbeda dari sebelumnya. Meskipun Wang Lin tidak banyak berubah tentang array transfer, dia memang mengubah satu titik kunci. Jika ada orang lain selain dia yang memasuki tempat ini, array transfer akan segera mengirim mereka kembali. Transfer berkelanjutan ini akan menyebabkan ruang terbuka dan orang itu akan terseret ke dalam kekosongan. Hanya mengirim mereka ke keretakan spasial tidak berarti mereka akan mati, jadi aku harus menambahkan beberapa ekstra. Wang Lin merenung sedikit dan kemudian mulai bekerja pada array transfer. Dia telah menggunakan 3 hari untuk mengubah array transfer tetapi menggunakan 30 hari untuk menambahkan batasan yang tak terhitung jumlahnya. Bukan saja dia tidak sabar saat menambahkan batasan, dia merasa agak senang. Jika seseorang benar-benar datang ke sini, mereka pasti akan terkejut. Mata Wang Lin bersinar ketika akal ilahinya masuk kompas untuk mengaktifkannya. Kemudian kilatan cahaya berwarna darah mengelilingi seluruh tubuh Wang Lin, dan setelah beberapa saat, cahaya berwarna darah menghilang dan begitu pula Wang Lin. Ada ledakan cahaya berwarna darah di gunung kuno 1000 km jauhnya dari kamp tentara, dan Wang Lin muncul. Sinar matahari yang menyilaukan masuk ke mata Wang Lin. Dia melihat sekeliling dengan perasaan seolah dia melihatnya dari dunia lain. Garis samar kota setan kuno sepertinya tidak berubah sejak dia pergi. Wang Lin menarik napas dalam-dalam saat dia berubah menjadi sinar cahaya dan menyerbu ke kamp militer. Kecepatannya jauh lebih cepat daripada sebelumnya, jadi tidak butuh waktu lama sebelum dia mendekat di kamp militer. Tepat pada saat ini, niat membunuh yang kuat keluar dari kamp militer dan mengunci Wang Lin. Masuk, berhenti. Raungan datang dari dalam kamp tentara. Suara ini berisi niat membunuh yang kuat. Pada saat yang sama, sinar cahaya hitam datang dari dinding di sekitar kamp, menciptakan penghalang perlindungan hitam, seperti kabut. Di dalam kamp tentara, 10.000 prajurit iblis lapis baja hitam berdiri di tengah. Di depan mereka adalah seorang pria kekar dengan baju besi hitam dengan dingin mencari di luar kamp tentara.
Sima Yan berdiri dengan hormat di samping pria kekar ini. Dari ekspresinya, bisa dilihat bahwa dia dipenuhi dengan rasa hormat terhadap pria kekar itu. Selain Sima Yan, ada 3 orang lagi dalam baju besi hitam. Dari pakaian mereka, jelas bahwa mereka juga adalah komandan, dan ekspresi mereka sama-sama hormat. Tubuh Wang Lin bergerak seperti meteor dan tidak berhenti sama sekali. Ketika dia mendekati kabut hitam, dia mendengus dan energi spiritual celestial di dalam tubuhnya menyebar. Kabut hitam di depannya segera tersebar, menciptakan celah untuknya, dan dia dengan tenang melangkah masuk. Pria kekar dengan baju besi hitam dengan dingin menatap Wang Lin saat dia melambaikan tangannya dan berteriak, siapapun yang berani untuk bergegas ke kamp militer akan terbunuh tanpa pertanyaan. 3 komandan di belakangnya didakwa tanpa ragu-ragu. Sima Yan mengenali Wang Lin, jadi dia ragu-ragu sebentar sebelum mengepalkan giginya dan menyerbu. Dari 4 komandan, 3 dari mereka sama dengan kultivator transformasi jiwa tahap awal dan salah satunya sama sebagai kultivator transformasi jiwa tahap pertengahan. Jika sebelum Wang Lin memasuki gua, dia masih bisa menang, tetapi itu akan menyebabkan dia sedikit kesulitan dan menunda sedikit. Ini sebagian besar karena mereka berempat memiliki banyak spiritual setan energi. Ketika mereka menuduhnya, energi spiritual iblis mereka mengambil bentuk 4 binatang iblis yang membuat mereka lebih ganas. Tapi sekarang kultivasi Wang Lin telah mencapai puncak tahap akhir Soul Transformation, jadi dia saat ini berdiri di puncak para kultivator transformasi jiwa. Ketika dia melihat mereka berempat bergegas ke arahnya, ekspresinya benar-benar tenang. Mundur. Wang Lin berdiri diam dan hanya membuka mulut untuk mengucapkan 2 kata itu. Meskipun suaranya rendah, itu mengandung energi spiritual surgawi dari seorang kultivator transformasi jiwa puncak tahap akhir. Suara itu seperti guntur bergema di telinga keempat komandan. Hanya komandan yang setara dengan kultivator transformasi jiwa tingkat menengah yang bisa menolaknya dengan hanya ekspresinya yang berubah. 3 lainnya hanya sama dengan kultivator transformasi jiwa tahap awal, sehingga perbedaan dalam tingkat kultivasi terlalu besar. Wajah mereka menjadi pucat, dan tubuh mereka gemetar dan tanpa sadar berhenti. Meskipun kultivasi mereka dapat dibandingkan dengan kultivator transformasi jiwa, mereka masih terlalu jauh di bawah tingkat Wang Lin. Wang Lin sekarang berada di puncak tahap transformasi jiwa. Ekspresi Wang Lin netral saat dia berjalan maju. Meskipun langkahnya lambat, mereka tegas. Komandan yang kultivasinya sama dengan kultivator transformasi jiwa tingkat pertengahan segera mengambil langkah ke samping, karena ia tidak berani menghentikan Wang Lin. Adapun 3 sisanya, mereka semua diisi dengan kaget, terutama Sima Yan, yang paling kaget dari mereka semua, dan dia bahkan tidak berani menatap Wang Lin. Dia merasa sangat beruntung saat itu. Jika dia tahu bahwa Wang Lin memiliki kultivasi seperti itu, dia tidak akan pernah berani memprovokasi Wang Lin saat itu. Tapi hatinya segera bergetar ketika memikirkan apa yang terjadi pada 13 dan Hupao. Dia diam-diam mengutuk dan merasa menyesal. Ketika Wang Lin melangkah lebih dekat, semua 10.000 tentara iblis bubar untuk membuat jalan. Mereka semua mengenali Wang Lin, dan pemandangan dari masa lalu mengalir ke dalam hati mereka. Perasaan dan ketakutan kompleks mereka untuk mantan komandan misterius mereka bangkit dalam hati mereka sekali lagi. Beberapa prajurit iblis di sini baru dan belum melihat Wang Lin sebelumnya. Meskipun mereka memiliki keraguan di hati mereka, setelah melihat bagaimana bahkan para komandan tuan tidak berani menghentikannya, mereka semua tanpa sadar mundur. Dalam hampir sekejap, sebuah lorong panjang muncul di hadapan Wang Lin, dan pada ujung lorong itu adalah pria kekar dengan baju besi hitam. Matanya masih dingin, tetapi saat ini ada suasana kesungguhan di sekelilingnya. Matanya dingin, tetapi mata Wang Lin bahkan lebih dingin. Seluruh tubuh Wang Lin seperti sepotong es yang tidak pernah meleleh saat dia berjalan selangkah demi selangkah menuju pria kekar dengan baju besi hitam. Saat dia berjalan, prajurit iblis lapis baja hitam yang dekat dengannya semua mengambil satu langkah kembali, ketika mereka merasakan perasaan tercekik datang dari lubuk hati mereka. Aura serius di sekitar pria kekar dengan baju besi hitam menjadi lebih kuat saat dia mengeluarkan raungan dan mengambil langkah ke depan. Langkah ini menyebabkan auranya segera keluar. Aura ini tidak terlihat, tetapi semua prajurit iblis di sekitarnya merasakannya, menyebabkan mereka tanpa sadar mundur lebih banyak lagi. Ekspresi Wang Lin masih dingin. Dia tidak berhenti sedikit pun dan terus berjalan maju selangkah demi selangkah. Aura dari pria kekar dalam baju besi hitam menghilang saat mendarat di tubuh Wang Lin dan tidak dapat mempengaruhi Wang Lin sama sekali. Wang Lin bisa melihat melalui kultivasi pria kekar itu sekilas. Energi spiritual setan pria kekar itu sama dengan energi dari seorang kultivator transformasi jiwa tahap akhir yang belum mencapai puncak tahap akhir. Aura Wang Lin sendiri meningkat sangat gila dengan setiap langkah yang diambilnya. Saat dia berjalan, embun beku mulai muncul di tanah dan menyebar. Pria kekar dalam baju besi hitam itu tidak beruntung ketika datang ke aura mereka, jadi perasaan tercekik segera muncul di hatinya. Dia secara tidak sadar ingin mengambil langkah mundur, tetapi dia segera memaksa dirinya untuk berhenti. Dia tahu bahwa jika dia mundur, dia akan kehilangan momentumnya dan musuhnya mungkin mengambil kesempatan itu untuk segera menyerang. Tetapi jika dia tidak mundur, tekanan tak terlihat itu akan terus mengembun padanya seperti orang gila.
Dia hanya menghadapi tekanan semacam ini ketika menghadapi Jenderal Iblis. Akhirnya, ketika Wang Lin hanya berjarak 20 langkah darinya, pria kekar dengan baju besi hitam, yang dahinya berkeringat, berteriak, "Komandan Wang, apa yang ingin kamu lakukan?" Wang Lin dengan tenang membuka mulutnya sambil terus melangkah maju. "Ini adalah camp militer aku, menurutmu apa yang aku inginkan?" Pria kekar dengan baju besi hitam itu segera merasakan tekanan besar pada tubuhnya seolah-olah ada gunung besar yang tak terhitung jumlahnya menekannya. Dia menekan keinginannya untuk mundur dan berteriak, "Kamu telah hilang selama lebih dari setahun, dan Jenderal Iblis telah lama melucuti kamu dari pangkatmu sebagai komandan." 1 tahun? Jadi ia memiliki hanya 1 tahun. Hati Wang Lin merasakan sedikit kelegaan, tetapi auranya menjadi lebih kuat. "Di mana 2 pengikut aku?" Ketika Wang Lin memasuki kamp tentara, akal ilahinya menyebar keluar dan tidak menemukan 13 atau Hupao. Saat ini, hanya ada sekitar 10 langkah antara dia dan pria kekar dalam baju besi hitam. Semburan aura yang kuat datang menabrak pria kekar seperti binatang buas. Dia menekan keinginannya untuk mundur, karena sebagai komandan utama, dia tidak bisa membiarkan seorang komandan mengalahkannya, atau posisinya tidak lagi aman. Bahkan jika kultivasi komandan ini lebih kuat daripada miliknya. Wang Lin segera menyadari bahwa pria kekar itu mencapai batasnya, jadi dia segera mempercepat dan mengambil 7 langkah berturut-turut. Pria kekar itu segera merasakan aura Wang Lin meningkat seperti orang gila dalam 7 langkah itu. Rasanya seperti gunung yang tak terhitung jumlahnya baru saja menabraknya. Dia tidak bisa lagi menahan tekanan ini dan tanpa sadar mundur selangkah. Pria kekar itu mundur selangkah dan tekanannya sendiri melemah. Sebagai reaksi, tekanan Wang Lin segera meroket dan mencapai puncak. Tidak bagus. Ekspresi pria kekar berubah, dan pada saat yang sama, mata Wang Lin menjadi dingin. Dia melesat maju seperti kilat dan menyerang langsung ke pria kekar dengan baju besi hitam. Pada saat ini, puncaknya tahap akhir transformasi jiwa transformasi dengan cepat mengungkapkan dirinya sendiri. Saat pria kekar mundur, tangannya mengepal dan segera melemparkan pukulan, menyebabkan gemuruh yang keras, dan gelombang suara menyebar ke depan. Pada saat yang sama, energi spiritual iblis di tubuhnya melonjak dan segera membentuk kura-kura hitam selebar 1000 kaki. Kura-kura hitam ini ditutupi dengan paku yang tak terhitung jumlahnya di punggung dan ekornya. Saat ekornya terayun-ayun, rasanya seperti itu bisa menyebabkan ruang itu sendiri hancur ketika garis-garis hitam muncul di udara. Wang Lin melangkah ke arahnya di udara, bergerak secepat kilat. Ibu jarinya terangkat ke udara saat ia menggunakan jari maut. Sekarang kultivasinya telah mencapai puncak tahap akhir transformasi jiwa, kekuatan jarinya yang mati beberapa kali lebih kuat. Jika bukan karena fakta bahwa tentara iblis sudah didukung, mereka akan memiliki daging dan energi spiritual iblis yang diserap oleh jari kematian. Meskipun mereka telah mundur, sebagian energi spiritual iblis mereka masih diserap oleh jari kematian. Pada saat ini, gelombang energi spiritual iblis berkumpul di jari Wang Lin dari langit dan bumi. Beberapa prajurit iblis yang tidak akrab dengan Wang Lin terlalu dekat dan mereka merasakan darah di tubuh mereka mendidih. Dalam sekejap mata, darah di tubuh mereka berubah menjadi esensi dan terbang keluar dari tubuh mereka. Untungnya, teman-teman mereka dengan cepat menarik orang-orang yang membeku di tempat yang jauh, mencegah pembantaian. Langit dan bumi berubah warna dari jari kematian Wang Lin, dan seluruh kamp sekarang tertutup kegelapan. Gelombang suara yang tercipta dari pukulan yang dikeluarkan lelaki kekar itu segera runtuh. Ibu jari Wang Lin tidak berhenti sejenak karena ditekan dengan tubuhnya. Pada saat ini, itu karena segala sesuatu dalam 1000 kaki telah berkumpul di jarinya. Saat jari mau turun, pria kekar dengan baju besi hitam memiliki ilusi bahwa ia bertarung melawan langit. Pria kekar mengeluarkan raungan dan tubuhnya segera menyatu dengan kura-kura hitam di belakangnya. Sekarang matanya dipenuhi dengan cahaya iblis. Pada saat ini, Wang Lin akhirnya bertemu dengan penduduk asli menggunakan mantra iblis asli. Pada saat pria kekar menyatu dengan kura-kura hitam, tampaknya hidup kembali karena mengeluarkan raungan dan ekornya. Mencambuk Wang Lin. Mata Wang Lin menjadi dingin dan jarinya yang mati menekan ekor kura-kura hitam itu. Ekor segera mulai hancur inci demi inci, dan ini mulai mempengaruhi seluruh tubuh. Perbedaan antara kultivator jiwa transformasi tahap akhir puncak dan kultivator jiwa transformasi tahap akhir normal adalah celah besar yang tidak dapat dengan mudah dilintasi. Belum lagi fakta bahwa mantranya sangat kuat, kekuatan jari itu sangat dekat dengan kekuatan seorang kultivator ascendan. Tubuh kura-kura hitam itu hancur dan baju besi pria kekar itu hancur berkeping-keping. Dia batuk seteguk darah sebelum dipaksa mundur beberapa langkah dan berlutut dengan satu kaki. Mantra setan pasti memiliki kekuatan mereka sendiri yang luar biasa. Wang Lin dengan dingin menatap pria kekar itu. Jika itu adalah seorang kultivator, tingkat kultivasi mereka akan turun, tetapi ini tidak terjadi pada pria kekar itu. Meskipun luka-lukanya tampak serius, yayasannya tidak terluka sama sekali. Tangan kanan Wang Lin mencapai di belakangnya dan tubuh Sima Yan segera terbang ke arahnya dan ditangkap olehnya. "Di mana pengikut aku?" Suara Wang Lin seperti angin dingin musim dingin bertiup ke telinga Sima Yan. Tubuh Sima Yan bergetar. Suara ini yang memasuki telinganya menyebabkan seluruh tubuhnya menjadi dingin.
Setengah tahun setelah kamu pergi, mereka berdua hilang. Aku tidak tahu kemana mereka pergi. Wang Lin dengan dingin menatap Sima Yan dan tidak lagi membuang waktu dengannya. Kedua jarinya membentuk pedang dan langsung menunjuk di antara alis Sima Yan. Dia menggunakan mantra pencarian jiwa sekali lagi. Tubuh Sima Yan kejam dan darah keluar dari mulutnya. Matanya melotot seperti siap meledak. Akal ilahi Wang Lin terus mencari melalui pikiran Sima Yan. Kenangan tahun lalu terus muncul sebelum Wang Lin. Setengah tahun setelah dia pergi, 13 dan Hu Pao berselisih. Hu Pao memutuskan untuk tidak menunggu dan kembali ke suku itu, sementara 13 bertekad untuk menunggu di sini untuk Wang Lin. Akhirnya, Hu Pao pergi, tetapi ia tidak berhasil dalam kepergiannya. Sima Yan dengan mudah menangkap Hu Pao dan menggunakan alasan dia melanggar peraturan militer untuk menyia-nyiakan kultivasinya dan melemparkannya ke penjara kegelapan. 3 bulan kemudian, Hu Pao menghilang secara misterius. Penjara kegelapan dijaga dengan sangat baik, jadi bahkan Sima Yan tidak tahu bagaimana Hu Pao hilang. Adapun 13, ia mencoba membantu Hu Pao, tetapi pada akhirnya dia bukan pasangan Sima Yan. Dia menghancurkan semua meridian dan tulang 13 dan akan melemparkannya ke ruang bawah tanah untuk mati seperti Hu Pao. Namun, komandan kepala melihatnya dan membawa 13. Berbagai kenangan ini muncul di mata Wang Lin. Matanya menjadi lebih dingin saat dia mengeluarkan tawa marah dan mengulangi kata, "Bagus." 3 kali. Dingin di matanya menjadi lebih kuat saat dia melihat mata Sima Yan yang melotot. Dia mengaktifkan seni penyembelihan langit dan kemudian tubuh Sima Yan segera mulai layu. Setelah beberapa napas waktu, tubuh Sima Yan meledak dengan ledakan dan potongan-potongan daging jatuh di seluruh daerah sekitarnya. Untaian gas abu-abu keluar dari beberapa daging dan berkumpul di antara jari-jari Wang Lin. Seni penyembelihan surgawi sangat sulit untuk digunakan, tapi kali ini Wang Lin berhasil menyempurnakan segel kehidupan dari Sima Yan dalam sebuah saat marah. Setelah membunuh Sima Yan, Wang Lin menatap pria kekar tidak jauh darinya. Dari ingatan Sima Yan, dialah yang mengambil 13, yang berada di ambang kematian. Wang Lin mengambil satu langkah dan tiba di depan pria kekar itu. Dia dengan dingin bertanya, "Di mana 13? Pria kekar dalam baju besi hitam menatap Wang Lin, kemudian dia merenung sebentar dan berkata, "Apakah orang yang kamu maksudkan dengan Sima Yan barbar terbuang setengah tahun yang lalu? Jika kamu mencarinya, maka bertanya kepada aku tidak ada gunanya." Jenderal Iblis itu memerintahkan untuk mengumpulkan orang dengan tubuh yang kuat. Orang barbar itu mengumpulkan semua energi spiritual iblisnya dalam dagingnya dan menggunakan metode misterius untuk memperbaiki tubuhnya. Aku melihat bahwa dia memenuhi persyaratan Jenderal Iblis, jadi aku menyembuhkannya dan memberinya hadiah untuk Jenderal Iblis. Komandan Wang, jika kamu memiliki kemampuan, kamu tidak perlu pamer di sini. Apakah kamu berani bertanya pada Jenderal Iblis umum sendiri? Kamu dapat yakin, aku tidak akan berbohong tentang hal-hal yang berkaitan dengan Jenderal Iblis. Pria kekar itu menatap Wang Lin dan mencibir. Kamu menyelamatkan 13 dan kemudian menyerahkannya ke Jenderal Iblis. Tindakanmu menyeimbangkan satu sama lain, jadi aku tidak akan membunuhmu. Ekspresi Wang Lin suram saat tubuhnya berubah menjadi awan asap yang menerjang ke langit dan kemudian terbang langsung menuju istana Jenderal Iblis. Pria kekar mengatakan itu di saat putus asa. Dia dikalahkan oleh Wang Lin dan tidak berharap untuk hidup, tetapi sekarang dia terkejut. Mengangkat kepalanya, dia melihat asap hijau yang Wang Lin ubah menjadi di cakrawala. Dia ragu-ragu sebentar dan berkata, "Setengah tahun yang lalu, Jenderal Iblis pergi ke kultivasi pintu tertutup dan menutup semua array transfer. Jika kamu ingin masuk, satu-satunya cara yang mungkin adalah masuk." Dia menyentuh dadanya saat dia berjalan pergi. Dia terluka parah dan harus kembali ke istananya untuk pulih. Saat Wang Lin terbang melintasi langit sebagai awan asap hijau, dia menyebarkan indera ilahi dan memindai area tersebut. Semua array transfer di dalam kota setan kuno yang mengarah ke istana Jenderal Iblis ditutup. Array ini ditutup dari sisi lain dan tidak ada hubungannya dengan array transfer sendiri. Kecuali Jenderal Iblis membukanya dari sisi lain sendiri, tidak mungkin untuk menggunakannya. 13 dan Hu Pao dibawa ke sini ke kota Iblis kuno olehku, artinya aku menyeret mereka ke ini. Wang Lin diam-diam menghela nafas. Awalnya, ketika dia pergi, dia tidak berharap tertidur di dalam gua. Karena serangkaian keadaan, ia melukai 13 dan Hu Pao. Di dunia ini, ada hal-hal yang terjadi dan hal-hal yang tidak. Kultivator berharap umur panjang dan untuk melarikan diri dari nasib, untuk menghindari bencana dan bertemu nasib baik. 13 dan Hu Pao tidak dekat dengan aku, dan untuk masuk ke istana Jenderal Iblis bagi mereka berarti melawan Jenderal Iblis dan negara setan langit. Aku harus mewaspadai bahaya dan menjauh dari itu. Semua ini tampaknya tidak sepadan. Namun, aku, Wang Lin, tidak ingin mengikuti konvensi dan suatu hari menemukan dao surga. Aku ingin hidup tanpa perasaan aku punya salah siapapun. Aku bukan pria terhormat, penjahat, orang jujur, atau munafik, tetapi ada beberapa hal dalam hidup yang harus dilakukan demi hal itu. Dari sudut pandang ini, aku tidak cocok untuk menjadi seorang kultivator. Namun, ada beberapa hal yang harus aku lakukan. Jika aku tidak menyelamatkan 13, dao apa yang aku kejar? Wang Lin menatap ke langit. Hatinya telah ditentukan.
Ada 6 pintu antara kamp militer dan istana Jenderal Iblis. Jika dia tidak bisa menggunakan array transfer, maka dia harus menerobosnya satu persatu untuk masuk. Bagian dalam dan luar dari masing-masing 6 pintu dijaga dengan baik, dan seluruh istana dikelilingi oleh formasi yang mencegah teleportasi. Wang Lin muncul di luar pintu ke-6. Tinggi pintu lebih dari 100 kaki dan terhubung ke dinding luar, yang memiliki pembatasan terus berkedip di sepanjang itu. Saat Wang Lin muncul, ada teriakan dari penjaga di sebelah pintu. "Masuk, berhenti dan cepat pergi. Jika kamu mengambil langkah lain, kamu akan terbunuh tanpa pertanyaan." Wang Lin mengangkat kepalanya dan matanya menjadi dingin. Dia mengambil napas dalam-dalam, menyentuh tasnya yang memegang, dan pedang surgawi segera terbang keluar. Pedang itu melingkari tubuhnya dan raungan Suligwo terus keluar dari pedangnya. Saat pedang surgawi muncul, para penjaga di luar pintu ke-6 mengungkapkan niat membunuh di mata mereka dan menatap Wang Lin. Wang Lin mengambil satu langkah, menyebabkan penjaga segera menyerbu. Mereka semua meluncurkan energi spiritual iblis untuk menghentikan Wang Lin. Menghadapi semua prajurit iblis ini, Wang Lin tidak berhenti dan berjalan maju selangkah demi selangkah. Pedang surgawi mengiris udara di sekitar Wang Lin. Siapapun yang mencoba menghentikan Wang Lin harus melewati pedang surgawi. Serangkaian erangan menyedihkan menggema daerah ketika Wang Lin melompat pada pedang langit dan langsung menuju pintu. Dia bahkan belum menstabilkan dirinya sendiri ketika seberkas energi pedang melesat keluar dan mendarat di pintu ke-6. Boom! Pintu ke-6 hancur dan fragmen yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan kembali. Saat ini ada ribuan tentara iblis di alun-alun antara pintu ke-6 dan ke-5. Mereka segera dipaksa untuk mundur dari pecahan pintu ke-6. Pada saat pintu ke-6 hancur, Wang Lin masuk. "Aku ingin bertemu dengan Jenderal Iblis itu." Meskipun suaranya tenang, ada rasa keagungan yang perlahan menyebar. "Bunuh!" Raungan yang dipenuhi niat membunuh datang dari mulut ribuan tentara iblis. Perintah mereka adalah untuk membunuh siapapun yang berani menerobos ketika Jenderal Iblis itu dalam kultivasi pintu tertutup. Wang Lin tenang saat dia menghadapi ribuan tentara iblis, dan matanya menjadi dingin. Dia melompat dari pedang surgawi, lalu tangannya membentuk sigil dan dia melambaikannya. Angin aneh tiba-tiba muncul dan membentuk tornado di alun-alun. Dengan cepat bergerak melintasi alun-alun dan secara paksa menciptakan jalan melalui ribuan tentara iblis. Wang Lin melangkah langsung melewati alun-alun dan tiba di depan pintu ke-5. Dia tidak berhenti sama sekali, tangannya membentuk segel, energi spiritual celestial di tubuhnya diaktifkan, dan dia menekannya di pintu ke-5. Dengan suara keras, pintu ke-5 meledak. Tumbukan yang kuat menyebabkan potongan-potongan pintu yang hancur terbang ke segala arah seperti badai yang kuat. Melewati pintu ke-5, puluhan ribu tentara iblis telah mengetahui bahwa seseorang sedang mencoba masuk ke dalam istana Jenderal Iblis dan bergegas. Pada saat pintu ke-5 runtuh, lebih dari 10.000 prajurit iblis mengeluarkan raungan, dan pada saat yang sama, energi spiritual iblis mereka menyatu secara misterius, menciptakan massa energi spiritual iblis yang sangat menindas. Pada saat pintu ke-5 hancur, energi spiritual iblis ini melesat keluar dengan gila. Bahkan dengan kultivasi Wang Lin, dia harus membuat cadangan beberapa langkah untuk menghindarinya. Pada saat yang sama, ia menyentuh tasnya yang memegang dan 3 sarung pedang tanpa nama dari planet Suzaku terbang keluar. Tak lama kemudian, 3 sinar energi pedang terbang keluar dari sarung pedang seperti 3 naga yang marah dan bertabrakan. Dengan energi spiritual iblis, serangkaian ledakan bergema di seluruh area, membuatnya terasa seperti seluruh tanah bergetar. Tubuh Wang Lin bergerak seperti kilat melalui pintu dengan pedang surgawi sebelum dia membuat jalan. Puluhan ribu tentara iblis membentuk dinding energi spiritual iblis untuk mencegah Wang Lin pergi lebih jauh. Mata Wang Lin menyala dan dia mengeluarkan bendera pembatasan. Dengan satu goyangan, pembatasan yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar seperti naga hitam dan berputar di sekelilingnya. Meminjam energi pedang dari sarung pedang, energi pedang dari pedang surgawi, dan gas pembatasan hitam dari bendera pembatasan, Wang Lin menerobos semua rintangan dan terus maju. Pada saat ini, ribuan tentara iblis dari pintu 5 bergegas masuk dari belakangnya dan mengepung Wang Lin. "Lord Demon General, Wang Lin meminta audiensi." Suara Wang Lin perlahan menyebar. Dia percaya bahwa bahkan jika Jenderal Iblis dalam kultivasi pintu tertutup, dia masih akan bisa mendengarnya. Tetapi seiring berjalannya waktu, Jenderal Iblis tidak menunjukkan reaksi apapun. Menghadapi pengepungan, Wang Lin mengangkat ibu jarinya dan jari kematian menunjukkan kekuatan penuhnya. Langit dan bumi berubah warna, dan setiap prajurit iblis dalam 1000 kaki gemetar sebelum tubuh mereka layu. Semua daging, darah, dan energi spiritual iblis tersedot ke ibu jari Wang Lin. Tubuh Wang Lin bergerak seperti kilat menuju pintu ke-4. Pada saat ini, tidak ada orang yang bisa membuatnya berhenti bahkan setengah detik. Dalam sekejap, ibu jarinya mendarat di gerbang ke-4. Pintu ke-4 runtuh dengan ledakan, dan pada saat ini, sosok tua keluar dari belakangnya. Energi spiritual iblis yang kuat datang dari sosok tua ini. Energi spiritual iblis ini berubah menjadi pithon raksasa dan berusaha melahap Wang Lin. Pada saat yang sama, sebuah suara tua berteriak, "Mundur!" Ibu jari Wang Lin menyentuh pithon terbuat dari energi spiritual iblis.
Pada saat ini, Wang Lin terpaksa mundur satu langkah, tetapi Pit Hon mengeluarkan tangisan yang menyedihkan dan tubuhnya runtuh inci demi inci. Setelah Pit Hon runtuh, sosok tua itu bergetar, mengeluarkan erangan, dan tubuhnya dipaksa mundur beberapa langkah sebelum dia menstabilkan dirinya. Wang Lin mengambil langkah dan langsung berjalan melewati gerbang keempat. Selain prajurit iblis yang tak terhitung jumlahnya di depannya, ada juga seorang lelaki tua berambut putih. Wang Lin tidak terbiasa dengan lelaki tua ini. Dia adalah orang yang sama yang datang ke camp militer dengan pramugari lebih dari setahun yang lalu. Wajah orang tua itu benar-benar pucat dan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Dia telah melihat Wang Lin lebih dari setahun yang lalu, dan saat itu tingkat kultivasi mereka kira-kira sama. Namun, ketika mereka bertemu lagi hari ini, tingkat kultivasi Wang Lin telah meningkat sangat banyak. Jika bukan karena fakta bahwa dia meminjam kekuatan tentara iblis, telah membuka semua segel di tubuhnya, dan pada dasarnya meluncurkan serangan menyelinap, Wang Lin bahkan tidak akan dipaksa mundur satu langkah pun. Wang Lin melangkah ke daerah itu dan menggunakan kekuatan jari maut sekali lagi. Pria tua itu meraung ketika semua energi spiritual iblis di tubuhnya melonjak untuk memanggil Pit Hon raksasa lain. Tubuhnya menyatu dengan ular sanca raksasa, kemudian berusaha melahap Wang Lin sekali lagi. Karena Lord Demon General tidak akan menemui aku, jangan salahkan aku karena membantai jalan aku melalui. Wang Lin matanya menjadi dingin ketika gas pembantaian abu-abu muncul di antara jari-jarinya dan dengan cepat menyebar. Matanya tiba-tiba mulai memerah. Mereka berisi sejumlah besar niat membunuh. Pada saat ini, Wang Lin menggunakan seni penyembelihan surgawi tanpa pengekangan. Aura pembantaian menutupi langit dan bumi. Wang Lin tidak melawan Pit Hon tetapi melompat ke tentara iblis. Setiap kali dia menggerakkan tangannya, sebuah mantra keluar dan tentara iblis mati. Termasuk semua tentara iblis dari pintu 5 dan 6, puluhan ribu tentara iblis mengelilingi Wang Lin. Energi spiritual iblis mereka bekerja bersama untuk menciptakan formasi. Setelah formasi ini selesai, mereka akan segera mengembun menjadi binatang iblis atau gas iblis. Ada serangkaian ledakan dan tabrakan saat formasi terus menyerang Wang Lin. Menghadapi prajurit iblis ini, Wang Lin mengerti bahwa satu orang tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menentang langit. Kecuali jika kultivasi seseorang adalah surgawi, akan sangat sulit untuk keluar dari formasi yang dibentuk oleh puluhan ribu tentara iblis. Dia bisa membunuh satu orang, 10, 100, 1000, atau 10.000 orang. Tapi begitu dia selesai membunuh, semua energi spiritual celestialnya akan habis. Harta magis Wang Lin, pedang surgawi, pedang setengah bulan, bendera pembatasan, dan sarung pedang dikendalikan oleh akal ilahi untuk memulai pembantaian tanpa akhir. Dibandingkan dengan harta sihir ini, seni pembantaian surgawi memiliki keuntungan terbesar. Setiap kali pembantaian langit membunuh seseorang, itu akan mendapatkan sedikit kekuatan. Meskipun mungkin hanya satu dari setiap 100 yang akan mengembun gas abu-abu, karena semakin banyak orang terbunuh, jaraknya semakin menyempit. Mata Wang Lin dipenuhi dengan niat membunuh saat ia menggunakan berbagai mantra. Namun, ada terlalu banyak tentara iblis di sekitarnya, dan ketika energi spiritual iblis mereka bergabung, mereka bisa mengaktifkan serangan yang sangat kuat. Begitupun dengan kultivasi jiwa transformasi tahap akhir puncak Wang Lin, energi spiritual celestialnya digunakan dengan sangat cepat. Wang Lin menampar tas pegangnya dan sejumlah besar batu langit terbang keluar dan mulai mengitarinya. Dia dengan cepat menyedot semua giok langit kering untuk memulihkan energi spiritual langit di tubuhnya, dan siklus ini berlanjut, menyebabkan dia menggunakan sejumlah besar energi spiritual surgawi. Jari setan. Wang Lin tidak mengaktifkan ideal iblis tetapi menggunakan puncaknya tahap akhir transformasi jiwa transformasi untuk mengaktifkan mantra pembunuhan kedua. Energi spiritual iblis di udara dengan cepat didorong menjauh oleh energi dari jari iblis. Jari Wang Lin menekan seperti dewa kematian, dan energi spiritual iblis dari jarinya mengalir ke tentara iblis, menyebabkan tubuh mereka meledak. Semburan cahaya berwarna darah menutupi langit dan bumi. Wang Lin bergegas maju dan mengukir jalan melalui puluhan ribu tentara iblis dan menyerang langsung di gerbang ketiga. Dengan satu jari, daging dan darah di tanah berkumpul untuk membentuk naga yang terbuat dari darah. Naga itu bergegas menuju ke tempat jari iblis menunjuk. Orang tua di dalam Pit Hon ingin menghentikan naga darah, tetapi pada saat ini, tubuhnya tiba-tiba meledak. Dia mati di jari iblis. Naga darah yang diciptakan oleh jari iblis mendarat di pintu ketiga. Setelah serangkaian keributan keras, pintu ketiga runtuh. Saat pintu runtuh, puluhan ribu tentara iblis keluar dari gerbang ketiga. Bersama mereka ada 6 pria tua berambut putih. Saat mereka muncul, mereka mengunci Wang Lin. Wang Lin menghela nafas. Ini adalah batasnya dengan kultivasinya. Tidak satu pun dari 5 tetua yang keluar lebih lemah daripada kultivator transformasi jiwa tahap akhir. Menambahkan pada puluhan ribu tentara iblis di sekitarnya, Wang Lin tahu bahwa ia harus menggunakan langkah terakhirnya jika ia mau untuk menerobos pintu kedua. Mantra membunuh Aceh Situnan mengajarinya. Mantra pembunuhan paling kuat yang memiliki kekuatan penghancur surga tak terhingga dekat dengan mantra surgawi berkualitas rendah. Mantra pembunuhan ketiga. Demon Spirit Land yang semuanya tentang kekuatan militer memang benar.
Jika aku memiliki ratusan ribu tentara iblis pada tahap formasi inti, maka bahkan seorang kultivator ascendant akan kehilangan. Jika aku memiliki jutaan tentara iblis formasi inti, beberapa komandan, dan seorang jenderal di kultivasi tingkat komandan utama, aku bahkan bisa bertarung melawan seorang kultivator ascendant tahap akhir. Itu akan sama jika aku memiliki kekuatan seorang kaisar iblis dengan puluhan juta tentara setan, beberapa jenderal setan, dan beberapa komandan. Aku bahkan tidak akan takut pada orang-orang yang telah memasuki tahap yin dan yang. Wang Lin menghela nafas ketika dia menghadapi puluhan ribu tentara iblis dan 5 tetua yang sama hingga terlambat penanam jiwa transformasi tahap. Dia kemudian mengangkat jari kelingking kanannya dan perlahan membentuk lingkaran. Underworld. Wang Lin dengan lembut mengatakan satu kata. Jari bawah, pembunuhan mantra dari 3 mantra pembunuhan, adalah sesuatu yang sangat dekat dengan mantra surgawi berkualitas rendah. Bahkan si Tunan sangat ragu-ragu mengajarkan ini kepada Wang Lin. Dengan satu jari, langit tiba-tiba gelap dan kilat menerpa. Pada saat yang sama, langit tampaknya dibuka oleh sepasang tangan raksasa saat lukisan gunung dan sungai raksasa muncul, menutupi cakrawala. Jari bawah ini mengaktifkan domain Wang Lin. Untaian gas abu-abu yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari gulungan itu dan mengembun dengan kecepatan yang tak terbayangkan menjadi jari bawah dunia kedua. Rambut Wang Lin bergerak tanpa angin, matanya dipenuhi dengan niat membunuh, dan gas abu-abu mengelilinginya tubuh. Dia terhubung dengan jari bawah dunia kedua yang diciptakan dari gulungan hidup dan mati. Dengan satu jari, puluhan ribu tentara iblis yang mengelilingi Wang Lin semuanya gemetar ketika helai gas abu-abu keluar dari puncak kepala mereka dan menyatu dengan jari dunia bawah dari gulungan kehidupan dan kematian. Di pada saat yang sama, Wang Lin naik ke udara dan menyatu bersama dengan jari bawah dunia itu. Pada saat ini, satu-satunya yang tersisa adalah jari itu. Sebuah jari menunjuk ke dunia bawah. Setelah bergabung dengan jari bawah, Wang Lin tiba-tiba menyerbu menuju gerbang kedua. Kelima orang tua yang memiliki tingkat kultivasi yang sama dengan tahap akhir kultivator transformasi jiwa terkejut oleh kekuatan jari dunia bawah, tetapi mereka mengepalkan gigi mereka dan mengaktifkan energi spiritual iblis di tubuh mereka untuk memblokir Wang Lin. Namun, mereka meremehkan kekuatan jari bawah dunia. Kembali ketika Wang Lin berada di tahap pertengahan transformasi jiwa, ia mampu melawan Santau yang berada di tahap pertengahan ascendan. Meskipun dia kalah pada akhirnya, dia memberi Santau kejutan besar. Pada saat ini, kultivasi Wang Lin berada di puncak tahap akhir transformasi jiwa, jadi jari bawah dunia sudah cukup untuk mengancam ascendan kultivator. Ini adalah kartu as sejati Wang Lin. Dengan satu jari, kelima tetua semuanya batuk darah. 5 dari mereka tanpa sadar mundur dan tidak dapat menghentikan Wang Lin setengah langkah. Sebelum Wang Lin bahkan mendekat, pintu kedua dihancurkan oleh tekanan dari jari bawahnya. Tidak ada tentara iblis di belakang pintu kedua, hanya satu orang. Orang ini sangat kecil, tetapi dia memiliki mata seperti kilat. Pada saat pintu kedua runtuh dan jari bawah dunia Wang Lin mendekat, dia menderu. Tangannya membentuk segel seperti seorang kultivator, dan segel itu menumpuk lalu dia mendorongnya ke depan. Ada suara seperti badai menyapu darah itu saat jari bawah dunia Wang Lin berhenti 3 inci dari tangannya. Sebuah bola kecil terbentuk antara underworld finger Wang Lin dan tangan orang ini. Bola ini benar-benar putih dengan petir hitam bergerak di dalamnya. Orang kecil bertahan selama 3 napas waktu sebelum dipaksa kembali dan meninggalkan 2 bekas luka di tanah. Dia tidak bergerak mundur karena pilihan tetapi didorong kembali oleh jari bawah dunia Wang Lin. Dia harus mundur, karena jika dia terus melawan, dia tahu dia tidak akan bisa menahannya. Jika dia mencoba untuk memblokirnya dengan paksa, satu-satunya hasil adalah tubuhnya akan meledak. Dia didorong mundur lebih dari 100 kaki sebelum dia mengeluarkan raungan dan menghentikan dirinya sendiri. Underworld finger dari Wang Lin berjarak 3 inci darinya dan terus menyedot vitalitasnya seperti pusaran. Komandan Wang. Aku komandan utama nomor 1 di bawah Jenderal Iblis. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Aku ingin bertemu dengan Jenderal Iblis. Baru saja dia selesai berbicara, sejumlah besar gas kelabu keluar dari puluhan ribu prajurit iblis di belakangnya. Gas abu-abu datang dari segala arah dan dengan cepat memasuki tubuhnya. Ini adalah kekuatan jari bawah dunia. Sejumlah besar gas abu-abu memasuki tubuhnya. Wang Lin tahu dalam hatinya bahwa setiap untai adalah kehidupan. Dengan gas abu-abu di dalam tubuhnya, kekuatan jari bawah mencapai puncaknya. Orang kecil itu langsung merasakan kekuatan puncak jari bawah. Ekspresinya sangat berubah ketika dia terus mundur. Kali ini dia didorong kembali ke pintu pertama, dan dengan suara keras, pintu pertama runtuh. Pada saat yang sama, orang kecil itu batuk seteguk darah dan dilemparkan ke mulut. Ke samping. Pada saat ini, sosok tinggi keluar dari pintu pertama. Dia tidak berbicara sama sekali dan langsung melemparkan pukulan ke underworld finger Wang Lin. Pada saat itu, Wang Lin jelas merasakan niat pertempuran di dalam pukulan itu. 10 perkecil tujuan fist. Niat kepalan tinju hancur seperti banjir. Keruntuhan pertama, keruntuhan kedua, keruntuhan ketiga, dalam sekejap mata, ke-10 keruntuhan niat kepalan tangan melonjak maju, 1 lebih kuat dari yang terakhir. Keruntuhan ke-7, keruntuhan ke-8, keruntuhan ke-9.
Jumlah niat kepalan yang tak berujung tampaknya menyatu dengan langit dan bumi saat ia runtuh. Gas abu-abu menebal, dan niat membunuh di mata Wang Lin mencapai tingkat mengerikan. Ke-10 runtuh. Ada ledakan keras, lalu riak muncul di tanah antara Wang Lin dan sosok itu dan dengan cepat menyebar ke segala arah. Itu berubah menjadi sesuatu seperti gelombang di lautan dan menyebar lebih dari 5 km. Wang Lin segera merasakan kekuatan yang tak terbayangkan datang padanya. Serangkaian suara retak datang dari jari kelingking dengan jari bawah dan kekuatan menyebar di tubuhnya. Tubuh Wang Lin didorong kembali oleh kekuatan ini dan 2 tanda skit diciptakan olehnya. Dia dipaksa mundur sejauh 30 kaki sebelum mundur selangkah dan berhenti sendiri. Saat gelombang kejut menyebar, para prajurit iblis yang hidup mereka diambil oleh jari dunia bawah berubah menjadi debu. Selain semua ini, setiap bangunan dalam jarak 5 km runtuh. Tubuh dan bangunan yang runtuh menciptakan ledakan udara yang menyebar sangat jauh. Hanya beberapa orang yang memiliki kultivasi yang sama dengan yang dimiliki oleh para kultivator transformasi jiwa, atau lebih tinggi yang mampu bertahan dalam badai ini. Pada saat yang sama, gas penyembelih yang terbentuk dari seni penyembelihan angkasa terbang ke arah Wang Lin dari semua potongan daging yang berserakan. Mantra yang sangat kuat. Suara rendah datang sebelum Wang Lin setelah debu mereda, sosok besar Jenderal Iblis itu terungkap. Setelah dia selesai berbicara, tubuhnya bergetar saat dia memaksa dirinya sendiri untuk terbentur ke belakang. Energi spiritual iblis di dalam tubuhnya bergerak seperti orang gila untuk menghentikan dirinya agar tidak dikirim kembali. Matanya seperti kilat saat dia melangkah maju dan menyilang 30 kaki dalam sekejap. Kemudian telapak tangannya meraih dan menyentuh tanah. Telapak tangan ini menciptakan embusan angin, dan daerah dalam jarak 5 km tampaknya telah menjadi lautan. Seluruh lautan meraung dari telapak Jenderal Iblis dan menyerbu ke arah Wang Lin seperti orang gila. Tahan 100 Wave Demonsiku dan kemudian kau memenuhi syarat untuk berbicara denganku. Tubuh Wang Lin mundur dan dia segera merasakan perubahan energi spiritual setan di sekitarnya. Energi spiritual setan biasanya tidak berbentuk, tetapi mantra ini tampaknya mengubahnya menjadi lautan nyata. Telapak tangan itu menyebabkan lautan bergelombang dan menimpa Wang Lin. Dibandingkan dengan 10 yang runtuh, 100 Wave Demonsi ini bahkan lebih kuat. Niat yang terkandung di dalamnya bahkan lebih kuat dari niat tinju dalam pukulan ke-10 runtuh. Menghadapi lautan energi spiritual iblis, Wang Lin tiba-tiba punya ide melintas di benaknya. Kembali di planet Suzaku, ada desas-desus bahwa seorang kultivator yang kuat menggunakan mantra untuk membuat laut menjadi kabut, sehingga menciptakan penampilan unik lautan setan. Ketika Wang Lin mendengarnya saat itu, meskipun dia terkejut, dia kurang lebih tidak percaya. Namun, hari ini ia secara pribadi melihat Jenderal Iblis mengubah energi spiritual iblis yang tidak terlihat menjadi lautan yang terlihat. Meskipun ini mengejutkannya, sebagian besar membuatnya berpikir sangat mendalam tentang masalah ini. Saat laut iblis melonjak, gelombang mulai menumpuk di atas satu sama lain sampai ada 30 dari mereka, dan Wang Lin fokus pada terus membuat cadangan. Mencadangkan tidak berarti ia telah gagal, dialah yang mengulur waktu untuk memikirkan cara memecahkannya. 30 gelombang laut iblis menumpuk dan mengejar Wang Lin. Tangan Wang Lin bergerak cepat, menciptakan batasan untuk mencegah gelombang mendekat. Namun, batasan ini seperti kertas tipis sebelum gelombang. Mereka dengan cepat hancur dan menghilang menjadi bintik-bintik cahaya hitam. Ketika ombak menjadi lebih ganas, mata Wang Lin bersinar. Dia akan mengeluarkan beberapa tabung darah dari tas Yao Sisue untuk membantunya melawan ketika simbol emas yang diserapnya dari patung kedua tiba-tiba muncul di kepalanya. Simbol ini tiba-tiba tercetak di benaknya. Tapi Wang Lin mengabaikannya dan mengeluarkan sejumlah besar darah jades. Dia menghancurkan mereka dan gelombang cahaya darah memenuhi darah itu. Cahaya berwarna darah ini menutupi seluruh tubuh Wang Lin. Pada saat ini, 30 ombak tiba dan mendarat di cahaya berwarna darah. Ada serangkaian keributan seperti amarah yang menghantam batu. Cahaya berwarna darah berlangsung selama beberapa napas waktu sebelum segera runtuh, dan gelombang mendekat. Saat gelombang mendekat, simbol emas dalam pikiran Wang Lin menjadi lebih jelas dan lebih dalam. Mata Wang Lin bersinar. Setelah mencapai tingkat kultivasi saat ini berarti bahwa seluruh tubuhnya telah diliputi oleh energi spiritual surgawi dan ia memiliki penguasaan penuh atas pikirannya, sehingga hal-hal acak tidak akan muncul dalam benaknya selama pertempuran. Tetapi pada saat ini sesaat, simbol emas terlintas di benaknya. Tampaknya siap untuk melepaskan diri dan terbang keluar dari pikiran Wang Lin. Dengan campur tangan simbol emas, dia tidak bisa berpikir jernih, bahkan pergerakan energi spiritual celestial di dalam tubuhnya dipengaruhi oleh lambang emas yang berkedip. Mata Wang Lin bersinar. Angin tidak datang dari gua kosong tanpa alasan, dan simbol itu mungkin tidak muncul di kepalanya tanpa alasan. Dia memutuskan untuk membuka pikirannya dan tangannya mengirimkan batasan. Gas abu-abu berkumpul di depan tubuhnya dan jari kanannya dengan cepat menyapunya. Dengan satu pukulan, gas abu-abu itu memelintir dan membentuk simbol. Setelah menggambar simbol, Wang Lin merasakan pikirannya menjadi sangat jernih, dan dia memiliki keinginan untuk melepaskan kekuatan di dalam dirinya. Saat simbol itu muncul, mata Jenderal Iblis itu menyipit.
Dari pandangannya, simbol ini tidak memiliki kekuatan, tetapi jika Wang Lin menggunakannya pada saat kritis ini, itu tidak akan normal. Jari Wang Lin tidak berhenti, sekali lagi bergerak di atas simbol. Dengan pukulan lain, dia menciptakan simbol 2 pukulan. Mata Jenderal Iblis itu menjadi lebih serius. Ketika simbol itu terbentuk, dia langsung merasa seperti sedang menghadap langit. Jari Wang Lin bergerak sekali lagi dan simbol 3 langkah diciptakan. Pada saat ini, simbol emas dalam benaknya melebur menjadi kekuatan emas yang menyatu dengan simbol emas 3 langkah. Tepat pada saat ini, kekuatan yang kuat datang dari simbol. Kekuatan ini sangat kuat, dan itu menyebabkan jantung Jenderal Iblis itu mengencang. Dia dengan cepat meningkatkan 30 gelombang menjadi 60 gelombang dan mengirimkannya ke depan. Setelah serangkaian keributan, simbol bertemu 30 gelombang, menyebabkan gelombang runtuh, tetapi simbol redup setelah melakukannya. Simbol emas kemudian bertabrakan dengan 30 gelombang berikutnya, dan mereka membatalkan satu sama lain. Tetapi pada saat ini, 3 helai gas abu-abu muncul di mana simbol itu menghilang. Mereka menembus lautan iblis dan langsung menyerang Jenderal Iblis itu. Mata Jenderal Iblis itu menyipit dan dia berteriak, "Armor, aktifkan!" Dengan satu kata, tirai dari energi spiritual iblis tiba-tiba muncul 7 kaki di depannya. 3 helai gas abu-abu bertabrakan dengan tirai dan bergetar hebat sebelum dipantulkan kembali. Sekarang mereka sedikit redup daripada sebelumnya. Mata Jenderal Iblis itu bersinar, lalu dia tertawa dan mengambil langkah ke depan. Mantra simbol yang sangat kuat. Wang Lin, aku memang meremehkanmu. Namun, tampaknya simbol tersebut memiliki lebih banyak untuk itu. Bagaimana kalau kamu menampilkan semuanya dan bertempur dengan aku? Wang Lin dengan dingin bertanya, di mana 13? Kami akan berbicara setelah kami selesai bertarung. Jenderal Iblis itu tertawa dan matanya menyala seperti obor. Mata Wang Lin menyala saat dia mundur beberapa langkah dan berkata, setelah aku menggunakan kartu as terakhir aku, kamu pasti akan mati. Oh. Lalu tunjukkan pada aku. Jika itu benar-benar bisa membunuhku, aku akan puas. Mata Jenderal Iblis itu menyala ketika dia menciptakan 40 gelombang lain yang menabrak Wang Lin. Jika aku membunuhmu, aku akan memiliki tidak ada cara untuk tinggal di negara setan langit ini. Hati-hati, kamu akan tahu diri sendiri jika kamu bisa menahan pukulan ini. Wang Lin tidak mencoba untuk mengambil 40 gelombang. Sebagai gantinya, ia terbang ratusan kaki ke udara dan tiba-tiba melihat ke bawah. Mata Jenderal Iblis itu mengungkapkan cahaya misterius, dan dengan pikiran, 40 ombak itu kembali kepadanya. Saat ini 40 ombak bergerak di sekelilingnya seperti 40 naga, dan arusnya seperti Dewa Laut Iblis. Wang Lin melayang di udara dan menutup matanya. Sang Jenderal Iblis jauh lebih kuat dari yang dia kira. 10 tumbangan runtuh hanyalah salah satu dari mantra Jenderal Iblis. 100 Wave Demon Si ini seharusnya menjadi langkah membunuh sejatinya. Adapun apakah Jenderal Iblis memiliki kemampuan tersembunyi lagi, meskipun Wang Lin penasaran, dia tidak ingin mencari tahu. Meskipun kultivasi orang ini hanya pada puncak tahap akhir transformasi jiwa seperti Wang Lin, mantranya adalah jauh lebih kuat daripada Wang Lin. Wang Lin harus mengakui bahwa dia kurang dalam hal mantra. Bahkan ketika menggunakan harta karunnya, dia tidak yakin bahwa dia bisa menang. Ini adalah pertama kalinya dalam ratusan tahun bahwa Wang Lin menghadapi seseorang yang memiliki tingkat kultivasi yang sama dengannya dan tidak hanya dia tidak yakin bahwa dia bisa menang, jika dia sedikit ceroboh, dia akan kalah. Sekarang dia juga di dalam kota Jenderal Iblis. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan 13, dan jika dia menderita luka-luka, kesempatan menyelamatkan 13 akan hilang. Setelah Wang Lin tahu dia tidak bisa menang, dia punya ide trik. Dia melayang di udara dengan mata terpejam dan mengingat cetakan tangan raksasa yang dilihatnya di alam surgawi. Saat itu, dia menghabiskan banyak waktu di sebelahnya untuk belajar darinya, dan kemudian dia menggunakannya melawan Red Butterfly. Namun, telapak tangan itu hanya memiliki bentuk dan tidak ada kekuatan di belakangnya. Namun, mantra ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh siapapun. Lagi pula, pada saat itu muncul, tekanannya sudah pada tingkat yang tak terbayangkan. Cetakan tangan raksasa itu perlahan terkondensasi dalam benaknya, dan mentalitasnya berubah ke cara kembali ketika ia memahaminya. Pada saat ini, matanya tiba-tiba terbuka, dan mereka menunjukkan warna yang tidak bisa dijelaskan. Dengan satu tatapan, dia melihat ke bawah ke tanah dan merasa seperti sedang melihat ke seluruh dunia. Adapun Jenderal Iblis, dia sekarang tampak seperti semut. Ketika Jenderal Iblis melihat tatapan ini, hatinya bergetar keras untuk pertama kalinya. Tatapan ini adalah sesuatu yang hanya kurasakan ketika aku melihat pada iblis kuno di candi. Itu adalah sesuatu yang bahkan tidak dimiliki oleh Kaisar Iblis. Tubuh Jenderal Iblis bergetar, dan gelombang di sekelilingnya mulai berputar di luar kendali. Wang Lin mengulurkan tangan kanannya dan menekan ke bawah. Telapak tangan ini menyebabkan langit menjadi gelap, dan berbagai kekuatan misterius berkumpul di bawah Wang Lin dan membentuk cetakan telapak tangan yang sangat besar. Lalu ia menekan telapak tangannya. Tubuh Jenderal Iblis bergetar hebat dan ombak di sekelilingnya mulai melonjak seperti orang gila. Pada saat ini, semua yang ada di hadapannya digantikan oleh cetakan telapak tangan raksasa itu.
Saat cetakan telapak tangan itu muncul, itu jatuh dari langit. Perasaan bahwa ia tidak bisa mengalahkan itu, tidak bisa menahannya, dan bahkan tidak bisa mengelak itu muncul di dalam hatinya. Seolah-olah telapak tangan ini adalah langit dan bumi, telapak tangan ini dapat menghancurkan dunia, dan telapak tangan ini dapat menghancurkan semua kehidupan. Perasaan ini menyelimutinya, dan tubuhnya bergetar tanpa sadar. Meskipun telapak tangan ini belum jatuh, tekanan yang diberikannya menghancurkan keinginannya untuk bertempur. Jenderal Iblis itu berjuang untuk mengeluarkan raungan, dan perasaan yang tak kenal menyerah muncul di dalam hatinya. Saat dia menatap telapak tangan yang turun dengan cepat, niat bertarung meletus dari dalam dirinya. Bahkan jika kamu adalah surga, aku harus bertarung. Bahkan jika kamu dapat menghancurkan dunia, aku harus bertarung. Bahkan jika kamu dapat menghancurkan semua kehidupan, kamu tidak dapat menghancurkan keinginan untuk bertarung dalam hatiku. Tubuhnya tiba-tiba berdiri tegak dan dia mengaum dengan keras. Gelombang di sekitar Jenderal Iblis berubah menjadi naga laut yang tak terhitung jumlahnya yang menerjang ke langit. Ketika telapak tangan mendarat, niat pertempuran Jenderal Iblis mencapai puncaknya, tetapi pada saat ini, angin lembut menyapu olehnya. Telapak tangan mendarat di Jenderal Iblis dan tidak menyebabkan perubahan. Jenderal Iblis terkejut. Ekspresi ini tidak muncul di wajahnya dalam waktu yang lama. Apa yang terjadi setelah itu adalah rasa takut yang tak terkendali dan bertahan lama yang didapat seseorang setelah berjalan melewati pintu kematian. Kamu sudah mati. Wang Lin mendarat dari udara dan memandangi Jenderal Iblis itu. Ekspresi Jenderal Iblis itu kompleks saat dia melihat Wang Lin dengan keraguan di hatinya. Mantra apa ini? Tanyanya. Ekspresi Wang Lin netral ketika dia dengan tenang berkata, mantra ini tidak memiliki nama. Jenderal Iblis itu merenung sejenak dan kemudian ombak di sekitar tubuhnya dengan cepat menghilang. Dia memandang Wang Lin dan berkata, kamu belum sepenuhnya mempelajari mantra ini. Ekspresi Wang Lin tidak berubah dan dia hanya mengatakan satu hal. Kamu bisa coba lagi. Jenderal Iblis itu sangat tidak pasti. Meskipun dia curiga bahwa Wang Lin hanya bisa melakukan ilusi serangan tanpa kekuatan nyata di baliknya, itu hanya kecurigaannya. Bahkan jika dia 90% percaya diri, hanya mengingat perasaan hidup dan mati yang dia miliki, dia tidak mau mengambil risiko itu. Bahkan memikirkan telapak tangan itu menyebabkan hatinya bergetar. Jenderal Iblis itu merenungkan untuk waktu yang lama sebelum berkata, ini kartu as kamu. Wang Lin tidak menjelaskan. Dia tahu bahwa semakin dia menjelaskan, semakin banyak celah yang akan dia tunjukkan. Dia tahu bahwa mantra itu hanya ilusi dan bahwa siapapun akan curiga. Namun, kecurigaan akan tetap menjadi kecurigaan, itu adalah sesuatu yang tidak bisa dikonfirmasi oleh Jenderal Iblis. Itulah sebabnya dia tidak berbicara dan hanya dengan tenang menatap Jenderal Iblis. Jenderal Iblis menghela nafas. Dia masih tidak berani mengambil risiko 90% keraguan terhadap kebenaran 10% itu. Jika ternyata itu nyata, dia bisa mati. Mungkin itu bahkan dengan kultivasinya, jika dia menggunakan kekuatan sejati mantra, dia akan menderita serangan balik yang hebat, mungkin bahkan sampai pada titik di mana tubuhnya tidak tahan dan akan runtuh. Jadi dia hanya menggunakan ilusi. Ini adalah satu-satunya penjelasan bahwa Jenderal Iblis bersedia untuk percaya. Kecurigaannya masih ada, tetapi itu dengan paksa ditekan olehnya. Wang Lin dengan tenang bertanya, di mana 13? Aku menyempurnakan harta ajaib yang membutuhkan 18 orang dengan tubuh yang kuat. Aku pergi ke kultivasi pintu tertutup kali ini untuk memperbaiki harta karun itu. Pengikut kamu, 13, kemudian sejalan, jadi dia belum disempurnakan. Kemudian Jenderal Iblis itu perlahan berkata, aku bisa mengembalikannya kepadamu karena kau adalah komandanku, tetapi kau menewaskan puluhan ribu tentara iblis dan menghancurkan 5 kilometer dari kota. Hal ini aku tidak bisa melepaskannya dengan mudah. Ekspresi Wang Lin tidak berubah sama sekali dan dia berkata, apa yang kamu inginkan? Jenderal Iblis perlahan-lahan berkata, dalam 3 bulan, aku harus kembali ke ibu kota negara setan langit untuk tanya jawab. Selama waktu itu, akan ada persaingan antara para Jenderal Iblis. Jika kamu berjanji untuk membantu aku akan melupakan masalah kamu membunuh prajurit iblis aku. Jika tidak, bahkan jika aku mati, kamu tidak akan bisa mendapatkan pijakan di negara ini. Saat ini, ia menganggap Wang Lin sama dengan dirinya. Tidak menghitung telapak ilusi itu, hanya fakta bahwa Wang Lin dapat mematahkan 10 pukulan runtuhnya dan menahan laut serigala gelombang 100 menyebabkan posisi Wang Lin dalam pikiran Jenderal Iblis meroket. Orang ini memiliki hal yang sama. Tingkat kultivasi seperti aku. Jika bukan karena mantranya tidak bisa dibandingkan dengan mantraku, ini akan menjadi pertarungan yang sulit. Memikirkan mantra, dia tiba-tiba teringat akan telapak tangan itu, dan gagasan bahwa mantra Wang Lin bukanlah tandingannya. Benar-benar menghilang. Dibandingkan dengan telapak tangan itu, mantraku bukan apa-apa. Aku takut hanya Kaisar Iblis yang dapat menandingi mantra itu. Jenderal Iblis itu menghela nafas. Wang Lin merenungkan sedikit dan mengangguk. Jenderal Iblis itu tertawa. Tawa ini menghapus semua ketidaknyamanan dari sebelumnya. Dia tersenyum dan berkata, bagus. Mulai hari ini dan seterusnya, aku, Jenderal Sayap Kiri Mo Lihai, menyebut kamu sebagai satu-satunya wakil jenderal aku.
Jika aku bisa menempatkan 3 besar di antara para jenderal iblis, aku akan meminta Kaisar Setan untuk menjadikan kamu seorang jenderal. Pada saat itu, kamu akan memiliki kota sendiri dan 100.000 prajurit iblis di tempat kamu. Perintah. Kamu pasti akan memiliki keuntungan yang lebih besar daripada mayoritas orang asing. Dengan itu, tangan kanannya mengulurkan tangan dan menciptakan pusaran hitam. Ada setitik cahaya di dalam pusaran itu. Jenderal Setan dengan santai menunjuk ke salah satu bintik, menyebabkannya runtuh. Kemudian tubuh Tirteen terbang dan mendarat di hadapan Wang Lin. Pernyataannya barusan adalah untuk menenangkan Wang Lin dan menggunakan posisi umum untuk membuat Wang Lin berusaha sekuat tenaga. Pada saat yang sama, ia tidak menggunakan 13 untuk mengancamnya. Ini menunjukkan bahwa dia memperlakukan Wang Lin dengan tulus. Namun, ini hanya karena dia melihat kekuatan Wang Lin. Merasakan kekuatan telapak tangan itulah yang membuatnya memberi Wang Lin perlakuan seperti itu. Meskipun ia curiga pada telapak tangan itu, pada akhirnya, itu hanya kecurigaan, dan selama ia tidak pernah bisa memastikannya, ia tidak akan mengambil risiko. Semakin seseorang cerdas, semakin besar kemungkinan mereka berpikir seperti ini. Meskipun Jenderal Iblis memiliki kepribadian terbuka, setelah mencapai tingkat kultivasi ini berarti ia tidak bodoh. Faktanya, dia tidak akan kalah dari Wang Lin dalam kepintarannya. Aku akan kembali dalam 3 bulan. Perasaan ilahi Wang Lin menyapu melewati 13. Dia menemukan bahwa 13 tidak terluka dan hanya koma. Dia meraih 13, melangkah ke udara, dan menghilang di cakrawala. Jenderal Iblis itu meletakkan tangannya di belakang punggung saat dia melihat ke langit dan menggelengkan kepalanya. 5 orang yang sama dengan kultivator transformasi jiwa tahap akhir bergegas masuk. Ketika mereka berlima menyaksikan perkelahian sebelumnya, hati mereka benar-benar terserap di dalamnya, dan mereka tidak dapat menarik diri untuk waktu yang lama. 5 dari mereka hanya pulih sekarang setelah Wang Lin pergi. Salah satu dari 5 mengatakan, Setan Jenderal, aku percaya bahwa serangan telapak tangannya palsu. Jika kamu bertindak, kamu pasti bisa membunuhnya. Meskipun aku tahu bahwa ada kemungkinan 90% bahwa telapak tangan itu adalah gertakan, aku tidak bisa mengambil risiko sendiri. Sekalipun dia hanya tahu cara menggunakan ilusi, membuatku sangat ragu berarti dia memang pintar. Untuk membuatnya jadi apa yang nyata terlihat palsu dan apa yang palsu terlihat nyata, orang ini tidak bisa dianggap remeh. Juga, 1 tahun yang lalu, melawan 10 tumbukanku, dia harus menggunakan teknik rahasia untuk menahan hingga 7 runtuh. Sekarang, 1 tahun kemudian, penanamannya meningkat secara eksponensial. Dia dan Komandan Yao menghilang sekitar waktu yang sama, namun hanya dia yang kembali, jadi ada sesuatu yang disembunyikan di sana. Tapi itu tidak ada hubungannya denganku. Kata-kata Jenderal Iblis diarahkan pada mereka berlima, tapi dia kebanyakan bergumam pada dirinya sendiri. 5 dari mereka diam-diam merenungkan saat mereka semua mengangkat kepala untuk melihat kemana Wang Lin pergi. Perasaan yang sangat kompleks tanpa sadar muncul di hati mereka. Wang Lin melayang di udara dan menyebarkan indera ilahinya. Dia menemukan penjara gelap di dalam kota dan muncul di hadapannya dengan 13 yang tidak sadar. Penjara gelap ini ada di bawah tanah. Meskipun ada pembatasan ditempatkan di seluruh wilayah, tidak satu pun dari mereka selain yang ada di dalam penjara bisa menghentikan Wang Lin. Dengan status Hupao, dia tidak mungkin dikurung lebih dalam. Bagian dari penjara. Wang Lin menyebarkan akal ilahi tetapi tidak dapat menemukan jejak Hupao. Dia menghela nafas dan kemudian menghilang tanpa jejak. Wang Lin bergerak sangat cepat. Sekarang kultivasinya telah mencapai puncak tahap akhir transformasi jiwa, kecepatannya beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Meskipun dia membawa 13, tidak butuh waktu lama baginya untuk kembali ke suku pemurnian jiwa. Wang Lin muncul dalam kilatan cahaya puluhan kilometer jauhnya dari suku jiwa pemurnian. Sebelum dia bisa melihat suku pemurnian jiwa tidak jauh. Meskipun suku pemurnian jiwa tidak berkembang selama tahun ini, semua anggota telah bekerja keras pada kultivasi mereka. Area 10 km ini semuanya di bawah kendali suku pemurnian jiwa. Ada kabut hitam tebal di langit di atas area 10 km ini. Terkadang fragmen jiwa bergerak di dalam kabut hitam ini, dan kadang-kadang ratapan hantu perlahan bergema di dalamnya. Orang-orang di dalam suku pemurnian jiwa telah terbiasa dengan ratapan hantu dari kabut hitam. Semakin keras meraung, semakin banyak fragmen jiwa di dalam. Mayoritas orang di dalam suku pemurnian jiwa sedang berkultivasi sekarang. Mereka semua mengeluarkan jiwa mereka ketika serpihan jiwa terbang keluar dari bendera jiwa dan masuk ke kabut hitam. Pada saat yang sama, fragmen jiwa kembali dari kabut hitam dan kembali ke dalam bendera jiwa. Setelah Wang Lin muncul, dia mengambil satu langkah dan menyerbu menuju suku pemurnian jiwa seperti sambaran petir. Dia tersenyum, karena dia sudah memperhatikan lebih dari 10 orang di 10 lokasi yang berbeda dengan cermat mengamati darah itu. Dia sangat akrab dengan orang-orang ini, tugas mereka adalah berjaga-jaga di luar. Perasaan ilahi Wang Lin menyebar, dan dalam 50 km, ada lebih dari 100 orang yang berjaga-jaga. Tidak butuh waktu lama bagi Wang Lin untuk tiba sekitar 1000 kaki jauhnya dari suku itu. Disinilah dia berhenti. Setelah dia berhenti, embusan angin yang kuat mengikutinya dan meniup ke arah suku.
Saat dia berhenti, seseorang segera melihat Wang Lin. Setelah beberapa saat terkejut, mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Leluhur! Sebuah teriakan penuh sukacita dengan cepat membangunkan semua orang dari kultivasi mereka. Dalam hampir sekejap, semua anggota suku berdiri. Ouyang Hua berubah menjadi awan kabut hitam saat ia menerobos suku tersebut. Dia berhenti sekitar 10 kaki di depan Wang Lin dengan wajah penuh kegembiraan dan dengan hormat berkata, "Selamat datang kembali, leluhur." Pada saat yang sama, semua anggota suku berlutut dengan satu lutut dan berkata, dalam paduan suara, "Selamat datang kembali, leluhur."